Yerusalem dilaporkan dihujani sekitar 150 rudal hipersonik milik Iran dalam sebuah serangan balasan besar yang terjadi beberapa jam setelah militer Israel melakukan pembombardiran terhadap pangkalan militer Iran di Teheran. Serangan tersebut langsung memicu keadaan darurat nasional di Israel, dengan sirena peringatan berbunyi hampir di seluruh wilayah Yerusalem dan kota-kota sekitarnya pada waktu yang hampir bersamaan. Dalam hitungan menit setelah sistem radar Israel mendeteksi peluncuran rudal dari wilayah Iran, Pusat Komando Militer Israel langsung mengaktifkan seluruh sistem pertahanan udara untuk mencoba mencegat gelombang serangan tersebut. Menurut laporan awal dari sumber keamanan regional, rudal yang digunakan dalam serangan itu disebut sebagai rudal hipersonik generasi baru Iran yang dirancang untuk melaju dengan kecepatan sangat tinggi dan mampu bermanuver selama fase penerbangan. Karakteristik tersebut membuat rudal jenis ini jauh lebih sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional dibandingkan rudal balistik biasa. Beberapa sumber militer menyebut bahwa sebagian rudal terbang dengan lintasan tidak terduga sebelum memasuki wilayah udara Israel, mempersulit proses pencegatan oleh sistem seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow. Serangan ini disebut sebagai respon langsung Iran terhadap serangan udara Israel yang sebelumnya menghantam salah satu pangkalan militer strategis Iran. Serangan Israel itu dilaporkan menargetkan fasilitas militer yang diduga berkaitan dengan pengembangan sistem persenjataan strategis Iran. Tidak lama setelah serangan tersebut terjadi, pejabat militer Iran mengeluarkan pernyataan keras yang menegaskan bahwa Teheran akan memberikan respons yang dianggap setimpal terhadap tindakan Israel. Beberapa jam setelah pernyataan tersebut, radar militer di kawasan Timur Tengah mulai mendeteksi aktivitas peluncuran dari wilayah Iran. Data pemantauan awal menunjukkan adanya peluncuran rudal dalam jumlah besar secara hampir bersamaan dari beberapa lokasi berbeda. Pola peluncuran tersebut diduga sengaja dirancang untuk membanjiri sistem pertahanan udara Israel dengan volume target yang sangat besar dalam waktu singkat. Ketika rudal-rudal tersebut mulai mendekati wilayah udara Israel, sirena peringatan langsung berbunyi di berbagai kota besar, termasuk Yerusalem. Warga diperintahkan segera masuk ke tempat perlindungan bawah tanah atau ruang aman yang tersedia di gedung-gedung publik maupun perumahan. Sistem peringatan darurat yang terhubung dengan jaringan nasional Israel juga mengirimkan notifikasi kepada jutaan warga melalui telepon seluler untuk segera berlindung. Sumber militer Israel menyebut bahwa sistem pertahanan udara berhasil mencegat sejumlah rudal yang masuk ke wilayah negara tersebut, bahkan proses evakuasi serta operasi penyelamatan. Serangan terhadap Yerusalem tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan. Berdasarkan laporan dari sumber militer regional, sistem radar jarak jauh milik Israel mulai mendeteksi aktivitas peluncuran rudal dari wilayah Iran beberapa waktu setelah serangan udara Israel menghantam pangkalan militer Iran di Tehran. Data awal menunjukkan bahwa peluncuran dilakukan hampir secara bersamaan dari beberapa titik berbeda, sebuah taktik yang dikenal dalam strategi militer modern sebagai serangan saturasi, yaitu upaya untuk membanjiri sistem pertahanan udara lawan dengan jumlah target yang sangat besar dalam waktu singkat. Menurut informasi yang beredar di kalangan analis pertahanan, total sekitar 150 rudal hipersonik diluncurkan menuju wilayah Israel. Rudal-rudal tersebut diduga diarahkan ke beberapa titik strategis, namun sebagian besar lintasan penerbangan menunjukkan arah menuju kawasan Yerusalem dan wilayah di sekitarnya. Kecepatan rudal hipersonik yang bisa melampaui Mach 5 membuat waktu reaksi sistem pertahanan menjadi jauh lebih singkat dibandingkan serangan rudal balistik biasa. Ketika radar Israel mengkonfirmasi adanya gelombang peluncuran tersebut, Pusat Komando Pertahanan Udara Israel langsung mengaktifkan prosedur darurat. Sistem pertahanan berlapis yang selama ini menjadi andalan Israel segera disiagakan penuh. Sistem Iron Dome, David Sling, dan Arrow diaktifkan secara bersamaan untuk mencoba mencegat rudal yang mendekati wilayah udara negara tersebut. Namun, tantangan terbesar dalam serangan kali ini bukan hanya jumlah rudal yang sangat besar, melainkan karakteristik teknologi hipersonik yang digunakan. Rudal hipersonik mampu melakukan manuver selama fase penerbangan, sehingga lintasan mereka tidak selalu dapat diprediksi secara akurat oleh radar dan sistem pelacakan.
Hal ini membuat proses pencegahan menjadi jauh lebih sulit dibandingkan menghadapi rudal dengan lintasan balistik yang lebih stabil. Beberapa sumber militer Israel menyebut bahwa sebagian rudal yang diluncurkan Iran tampaknya dirancang untuk memecah perhatian sistem pertahanan udara. Ada rudal yang terbang dengan lintasan tinggi, sementara sebagian lainnya terbang lebih rendah dengan jalur yang berubah-ubah. Kombinasi pola penerbangan tersebut memaksa sistem pertahanan udara Israel untuk memprioritaskan target tertentu dalam waktu yang sangat terbatas. Ketika rudal-rudal tersebut mulai mendekati wilayah udara Israel, jaringan sirene peringatan nasional langsung diaktifkan. Di Yerusalem, suara sirene terdengar hampir di seluruh distrik kota, memaksa ribuan warga yang sedang berada di rumah, kantor, maupun tempat umum untuk segera mencari perlindungan. Banyak warga berlari menuju bunker bawah tanah atau ruang perlindungan yang telah disediakan di gedung-gedung. Beberapa rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan langit malam Yerusalem dipenuhi cahaya dari sistem pertahanan udara yang berusaha mencegat rudal yang datang. Ledakan di udara terlihat ketika sistem intersepsi mencoba menghancurkan target sebelum mencapai daratan. Namun dalam beberapa kasus, ledakan juga terdengar dari darat, menandakan bahwa sebagian rudal berhasil mencapai wilayah kota. Sumber darurat Israel melaporkan bahwa dalam beberapa menit pertama setelah gelombang serangan dimulai, Pusat Komando Layanan Darurat menerima puluhan laporan mengenai ledakan di beberapa lokasi berbeda. Tim pemadam kebakaran, unit medis, serta pasukan penyelamat langsung dikerahkan untuk menanggapi laporan tersebut. Selain Yerusalem, beberapa daerah di sekitarnya juga dilaporkan berada dalam status siaga tinggi. Jalan-jalan utama di beberapa wilayah langsung ditutup untuk memberikan akses cepat bagi kendaraan darurat. Sementara itu, pihak militer Israel juga menginstruksikan pangkalan militer di berbagai wilayah untuk meningkatkan kesiagaan dan bersiap menghadapi kemungkinan serangan lanjutan. Serangan dengan skala sebesar ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika konflik antara Iran dan Israel. Selama bertahun-tahun, kedua negara sering terlibat dalam konflik tidak langsung melalui operasi rahasia, serangan cyber, maupun aksi militer terbatas di wilayah lain seperti Suriah. Namun serangan rudal langsung dalam jumlah besar yang menargetkan kota utama seperti Yerusalem merupakan eskalasi yang jauh lebih serius. Beberapa saat setelah gelombang rudal hipersonik Iran menghantam wilayah di sekitar Yerusalem, situasi di kota tersebut langsung berubah menjadi kondisi darurat penuh. Otoritas Israel segera mengaktifkan protokol krisis nasional, sementara tim penyelamat dan unit tanggap darurat dikerahkan ke berbagai lokasi yang dilaporkan mengalami ledakan. Laporan awal menunjukkan bahwa sejumlah titik di sekitar Yerusalem mengalami kerusakan akibat dampak rudal yang berhasil menembus sistem pertahanan udara. Pusat Komando Layanan Darurat Israel menerima laporan dari berbagai distrik kota mengenai bangunan yang rusak, kendaraan terbakar, serta pecahan material yang berserakan di jalan-jalan utama. Tim pemadam kebakaran segera bergerak untuk memadamkan beberapa kebakaran yang muncul setelah ledakan terjadi. Sementara itu, para medis dan unit ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terluka dari lokasi terdampak menuju rumah sakit terdekat. Otoritas kota Yerusalem segera menutup beberapa ruas jalan utama yang berada di sekitar area yang terkena dampak. Penutupan ini dilakukan untuk memastikan jalur evakuasi tetap terbuka bagi kendaraan darurat, serta mencegah warga sipil mendekati lokasi yang masih dianggap berbahaya. Polisi dan pasukan keamanan juga ditempatkan di berbagai titik strategis untuk mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan di tengah situasi yang masih belum stabil. Rumah sakit di Yerusalem langsung meningkatkan status operasional mereka menjadi kondisi darurat. Beberapa fasilitas medis bahkan mengaktifkan rencana penanganan korban massal yang biasanya hanya digunakan dalam situasi bencana besar atau konflik berskala luas. Dokter, perawat, dan tenaga medis tambahan dipanggil untuk memperkuat tim yang bertugas menangani korban. Sumber dari sektor kesehatan menyebut bahwa sebagian korban mengalami luka akibat pecahan kaca, runtuhan bangunan, serta dampak ledakan di sekitar lokasi serangan. Selain korban luka fisik, banyak warga juga mengalami syok dan trauma akibat suara ledakan yang terjadi secara beruntun dalam waktu singkat. Beberapa pusat bantuan psikologis darurat bahkan mulai disiapkan untuk membantu warga yang mengalami tekanan mental akibat kejadian tersebut.
Di sisi lain, militer Israel langsung melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pertahanan udara mereka dalam menghadapi serangan tersebut. Meskipun sejumlah rudal berhasil dicegat di udara, fakta bahwa beberapa rudal mampu menembus lapisan pertahanan menunjukkan tantangan baru yang harus dihadapi oleh sistem pertahanan Israel, terutama ketika menghadapi teknologi rudal hipersonik yang memiliki kecepatan dan kemampuan manuver tinggi. Pihak militer juga segera meningkatkan patroli udara di wilayah Israel setelah serangan terjadi. Pesawat tempur Israel dilaporkan mulai melakukan patroli intensif untuk memantau kemungkinan adanya ancaman tambahan dari arah luar wilayah negara tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga kesiapan militer jika terjadi eskalasi lebih lanjut. Selain operasi militer, pemerintah Israel juga segera menggelar rapat darurat tingkat tinggi untuk membahas langkah berikutnya. Pertemuan tersebut melibatkan pejabat militer senior, pejabat keamanan nasional, serta sejumlah pemimpin politik yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis negara. Fokus utama rapat tersebut adalah mengevaluasi situasi keamanan terkini, serta menentukan respons yang dianggap paling tepat terhadap serangan tersebut.